48. Mau kemana? Kepo pemuda itu seraya menahan tangan Selin dengan cepat. Lepaskan, kamu tidak punya sopan santun. Selin menatap tajam ke arah pemuda tersebut. Mendapat tatapan tajam dari Selin, si pemuda segera melepaskan tangan Selin. Dia menarik senyum bersalah yang terlihat sangat tidak enak untuk dilihat. Maafkan aku, Nona cantik. Aku tidak bermaksud untuk tidak sopan padamu. Aku hanya mau menahan kamu supaya jangan pergi saja. Aku cuma mau berteman denganmu. Oh ya, siapa nama kamu? Namaku, Budeng. Ya, dia Budeng. Sahabat masa lalu Ricky yang sekarang sudah berubah menjadi musuh bebuyutan untuk Ricky. Budeng terus menahan uluran tangannya yang masih belum Selin sambut. Sementara Selin, dia diam seraya melihat uluran tangan itu. Rasanya agak berat untuk dia menyambut uluran tangan tersebut. Maaf Budeng, aku buru-buru. Lain kali saja, kata Selin seraya berjalan cepat meninggalkan Budeng. Bukannya marah dengan sikap angkuh, acuh, dan sombong yang Selin tunjukkan, Budeng malah memberikan senyuman manis seraya melihat kepergian Selin. Ternyata benar, ada banyak tipe laki-laki di dunia ini yang melihat kelebihan perempuan. Ada yang marah jika diabaikan. Ada pula yang malahan semakin merasa tertarik jika diabaikan. Benar-benar beragam sifat yang laki-laki miliki. Luar biasa. Perempuan pertama yang sangat berani menolak aku. Bahkan, sekedar berkenalan saja tidak mau. Tuturnya juga terdengar sangat tegas dan berani. Gadis cantik yang luar biasa, kata Budeng seraya terus memberikan senyuman. Rasa apa ini? Budeng, sadar kamu. Baru pertama ketemu sudah mikir yang jauh-jauh. Ini hati juga, ngapain rasanya jadi aneh gini? Benar-benar tidak masuk akal kalian semua anggota tubuhku. Budeng sibuk memikirkan Selin. Sementara Selin, dia terus berjalan menjauh meninggalkan taman. Semoga pemuda aneh itu tidak mengikuti aku. Bikin kesal saja. Aku datang ke sini untuk menenangkan pikiran. Kenapa malah bertemu dengan orang gila sih? Saat itu pula, sebuah mobil menepi karena melihat Selin. Penumpang yang ada di dalam mobil tersebut langsung turun dengan cepat untuk menghampiri Selin yang masih diam berdiri di bahu jalan. Lin, kamu kok bisa ada di sini sih? Kepo Ricky dengan wajah yang terlihat sangat lega. Dia langsung menyelimuti Selin dengan baju jas yang dia bawa dari mobil sebelumnya. Kemudian, dia merangkul tubuh mungil yang sudah tertutup jas itu dengan penuh kasih sayang. Selin tidak berucap, lidahnya terasa sangat berat untuk dia gerakan. Perlakuan Ricky barusan buat jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Dia juga tidak tahu harus senang atau sedih sekarang. Karena di satu sisi, dia bahagia dengan perlakuan Ricky barusan. Sementara di sisi lain hatinya, dia sedih. Tapi entah sedih karena apa. Mungkin sedih karena masalah yang baru saja dialami, atau mungkin sedih karena perlakuan Ricky yang terlalu manis. Namun sementara dia tahu, dalam hati Ricky bukan dia yang bertahta, melainkan perempuan lain yang tidak dia ketahui siapa namanya. Yang buat Ricky kehilangan separuh akal sehatnya waktu itu. Lin, ayo pulang. Kita bicarakan di rumah saja apa yang telah terjadi hari ini, kata Ricky dengan tangan yang masih melingkar di bahu mungil milik Selin. Entah dapat dorongan dari mana, Selin langsung mengikuti apa yang Ricky katakan. Akan tetapi, dia masih tidak berkata sepatah kata pun pada Ricky untuk sekarang ini. Mereka masuk ke dalam mobil. Ricky langsung memerintahkan sopirnya untuk menjalankan mobil. Sejak masuk ke dalam mobil, hingga mobil berjalan meninggalkan tempat sebelumnya, Selin masih tetap diam. Dia tidak berkata sepatah kata pun. Hal itu buat Ricky kembali merasa cemas. Dalam perasaan cemas itu, Ricky tidak memikirkan hal lain selain mengembalikan Selin ke sifat awalnya. Ricky menyentuh tangan Selin yang kebetulan berada di atas pangkuan si pemiliknya. Hal itu sontak buat Selin sedikit kaget. Akan tetapi, dia terlalu lemah untuk menolak sentuhan dari laki-laki yang pesonanya sangat kuat seperti Ricky. Lin, aku minta maaf untuk kejadian tadi pagi. Maafkan aku yang datang terlambat sehingga kamu dapat masalah besar tadi. Tidak perlu minta maaf padaku. Itu bukan salah kamu. Lagian, semuanya sudah terjadi, Rick. Tidak bisa diubah lagi. Kamu marah padaku, Lin. Karena semua masalah ini, akulah penyebabnya. Sudah aku katakan tadi, itu bukan salah kamu. Jadi,
Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu atas apa yang terjadi padaku. Aku tidak marah. Hanya sedikit kecewa dengan apa yang baru saja aku alami. Sayangnya, aku tidak tahu harus bilang kecewa pada siapa. Karena yang salah di sini bukan orang lain, melainkan diriku sendiri. Kenapa kamu malah menyalahkan dirimu sendiri, Selin? Aku yang mengajak kamu menikah kemarin, bukan? Jika tidak, kejadiannya tidak akan seperti ini. Kamu tidak akan dikucilkan dan tidak akan dikeluarkan dari sekolah hari ini. Selin terdiam. Dia mengalihkan pandangannya dari Ricky. Wajah sedih ini terlihat dengan jelas di wajah Selin. Sepertinya, usaha untuk tetap tegar atas masalah yang baru saja dialami, tidak akan berhasil. Menyadari perubahan raut wajah Selin, Ricky segera menyentuh pundak Selin dengan lembut. Aku tahu apa yang kamu rasakan sekarang. Menangislah jika kamu tidak kuat untuk menahan tangisan itu lagi. Siapa bilang aku mau. Selin mau menyanggah. Namun sayangnya, air mata tidak bisa diajak kerjasama. Air mata itu jatuh duluan sebelum dia selesai bicara. Tanpa berkata lagi, Ricky langsung menarik Selin ke dalam pelukannya. Itulah perempuan. Berusaha untuk tetap tegar dan terlihat kuat. Padahal sebenarnya, sangat amat rapuh. Fix. Isak tangis terdengar jelas sekarang. Karena sekarang ini, Selin benar-benar mau menumpahkan kesedihan yang ada dalam hatinya. Dada bidang itu dia rasa mampu untuk menjadi penyangga dari rapuhnya hati yang sedang terluka. Rick, mereka telah mengeluarkan aku dari sekolah. Bagaimana aku bisa mengejar apa yang aku cita-citakan sekarang? Kepo Selin di sela-sela tangisannya. Jangan pikirkan soal itu. Ada aku di belakangmu. Kamu tidak akan dikeluarkan dengan kekuasaan yang aku miliki. Ricky berkata seraya membelai lembut rambut Selin. Bersambung. 49. Sontak. Karena ucapan Ricky barusan itu, Selin segera menarik diri dari pelukan Ricky. Dia merasa sedikit kaget karena ucapan itu. Jangan lakukan apapun untuk aku dengan kekuasaan yang kamu miliki itu, Rick. Karena nantinya, aku semakin akan jadi bahan omongan semua siswa di sekolah. Kalau gitu, aku akan bikin perhitungan pada siapapun yang menjadikan kamu bahan omongan. Siapapun orangnya, mereka akan merasakan akibat karena berani membicarakan kamu. Jangan lakukan apapun lagi untuk aku. Aku tidak mau kamu melakukan apapun lagi sekarang. Aku tidak mau kamu ikut campur urusan pribadi aku, Rick. Selin, bagaimanapun, ini salah aku. Kamu dikeluarkan dari sekolah karena aku. Aku yang sudah bikin ulah, tapi kamu yang kehilangan impian besarmu. Kamu terpaksa kawin muda dengan aku, itu karena cita-cita besar yang kamu miliki, bukan? Jadi, Ricky, apa yang kamu bicarakan itu memang benar adanya. Hanya saja, aku tidak bisa berada di sekolah lagi sekarang. Karena wajah ini, sudah sangat malu untuk muncul di depan umum. Aku tidak punya nyali untuk kembali ke sekolah. Meskipun aku punya cita-cita besar untuk menjadi orang sukses, tapi rasa malu ini sangat kuat. Aku tidak bisa mengalahkan rasa malu ini meski aku ingat janjiku pada almarhumah mama. Selin, Rick, jangan paksa aku. Aku tidak bisa. Baiklah kalau itu yang kamu katakan. Aku tidak akan memaksa kamu lagi. Aku akan carikan kamu guru agar kamu bisa belajar di rumah saja. Dengan begitu, kamu akan tetap bisa mengejar cita-cita besarmu untuk menjadi orang sukses. Tidak perlu, karena aku tidak mau menambah hutangku padamu lagi. Hutang yang aku miliki sudah sangat banyak, Ricky. Bagaimana caranya aku bisa melunasi hutang itu jika kamu terus menambahnya lagi dan lagi? Caranya gampang, Selin. Jika mau hutang yang kamu miliki lunas, maka kamu hanya perlu tetap berada di sampingku selamanya. Apa? Tidak ada. Lupakan saja apa yang aku katakan barusan. Oh ya, sepertinya, kita harus turun dari mobil sekarang. Karena, kita sudah sampai ternyata. Ricky terlihat gugup dengan caranya mengalihkan perhatian Selin dari apa yang dia katakan barusan. Sejujurnya, dia masih tidak yakin untuk mengatakan apa yang mau nuraninya katakan pada Selin. Di bungalow keluarga Dalimunte, semua sedang kehilangan Tantri. Meskipun dia tidak dianggap dan kata-katanya tidak didengarkan lagi, tapi tetap saja, dia nyonya besar keluarga itu. Bagaimana? Apa kalian sudah menemukan Tantri? Kepo Vergas Raya duduk dengan wajah cemas di kursi dalam ruang kerjanya.
Maaf, bos besar. Kami masih belum bisa melacak di mana keberadaan Nyonya. Karena Nyonya tidak membawa perangkat lunak apapun pergi bersamanya. Sial, kemana perginya dia? Dari rekaman CCTV, dia sudah pergi sejak tadi pagi. Tapi, sampai sore begini, dia masih belum pulang juga. Apa yang sebenarnya dia lakukan di luar sana? Awas saja jika dia masih bertingkah nekat. Aku akan turun tangan sendiri menghukumnya nanti. Tuan, bagaimana jika Nyonya diculik seseorang? Tidak mungkin. Siapa yang mau menculik perempuan tua seperti dia? Tidak ada gunanya. Yang aku takutkan sekarang itu bukan dia diculik, tapi dia bikin ulah. Awas saja kalau apa yang aku takutkan ternyata terbukti. Akan aku buat dia menyesal nantinya. 2 hari berlalu. Ricky sepertinya berhasil mengembalikan Selin ke sifat semula. Perempuan itu terlihat kembali bersemangat menjalani hari setelah susah payah Ricky menyenangkan nuraninya dengan berbagai cara. Selama 2 hari itu juga, Ricky memutuskan untuk tinggal di rumah bersama Selin. Karena dia merasa, Selin sangat membutuhkannya. Meskipun Selin selalu mengusir dia agar segera menjauh dan tidak terus-terus ada di rumah. Tapi Ricky sama sekali tidak peduli dengan perlakuan Selin itu. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Karena ini, rumah kita. Itulah jawaban Ricky ketika Selin mengusirnya untuk berangkat ke sekolah. Memasuki hari ketiga, Selin benar-benar sudah melupakan masalah yang dia alami. Dia bahkan terlihat semakin bersemangat lagi sekarang. "Lin, aku mau bicara," Ricky berkata saat mereka sama-sama menikmati sarapan di meja makan. Bicara apa? Oh ya, bukannya barusan kamu memang sudah bicarakan ya? Maksudku, aku mau bicara hal serius dengan kamu. Lah, tinggal bicara aja. Kok repot? Ih, sepertinya aku lebih suka kami yang beberapa hari yang lalu deh, Lin. Lebih apa? Katanya mau bicara hal serius. Malah bicara hal yang tidak penting. Iya, Nona Selin. Aku akan bicara sekarang. Dengarkan. Sudah dari tadi, Bambang. Kamu saja yang lemot. Tidak bicara langsung pada intinya. Ricky membuang napas kasar karena kesal. Tapi, itulah sikap Selin yang sesungguhnya. Yang buat dia ikut merasa bahagia ketika bersama. Lin, aku mau katakan, kalau aku sudah carikan kamu guru terbaik agar kamu bisa belajar di rumah. Guru ini adalah guru terkenal di kota ini. Dia lulusan sarjana pendidikan luar negeri. Pelajaran yang dia ajarkan sama dengan pelajaran di sekolah. Dan kabar yang paling baiknya adalah, kamu akan dapat sertifikat kelulusan yang sama dengan yang didapatkan oleh murid yang bersekolah di sekolah setiap hari. Bagaimana? Kamu senang bukan, dapat kabar bahagia ini? Karena dengan begitu, kamu akan bisa mengejar cita-cita yang kamu miliki, Selin. Selin tidak langsung menjawab. Dia menatap wajah Ricky lekat. Mata bening itu terlihat berkaca-kaca, tapi Selin masih bisa menahan mata itu agar tidak menumpahkan air. Selin, kamu tidak senang. Kepo Ricky hati-hati. Bukan tidak senang. Tapi, aku tidak bisa menerima kebaikan dari kamu lagi. Kamu tanggung aku hidup dengan semua yang aku miliki sekarang saja susah lebih dari cukup. Bagaimana bisa aku mendapatkan hal lain yang lebih besar lagi dari kamu, Rick? Aku tidak bisa. Jangan pikirkan soal itu, Selin. Karena semua yang aku berikan, itu sudah menjadi tanggung jawab aku ke kamu. Kita ini. Ricky menggantungkan kalimatnya. Dengan tatapan sayu, dia melihat Selin yang ada di hadapannya. Apa? Selin sepertinya tidak sabar untuk mendengarkan sambungan dari kata yang Ricky gantung. Meskipun sebenarnya, dia sudah tahu apa sambungan dari kata tersebut. Ya kita ini masih tidak bisa menyambung kata yang dia gantung sebelumnya. Karena sekarang, suara ponsel yang Ricky miliki menjadi penghalang dari kata-kata yang akan Ricky ucapkan. Tunggu sebentar. Aku jawab panggilan dari Papa dulu. Halo, Pak. Ada apa? Rick, mamamu menghilang. Dia sudah tidak pulang selama 3 hari tanpa kabar, juga tanpa tahu di mana keberadaannya. Apa? Mama menghilang? Kok bisa? Tentu saja bisa. Karena mama kamu itu perempuan keras kepala. Dia bukan mama aku. Dia istri Papa. Wajar jika dia keras kepala. Bersambung. 50. Vergas terdengar mendengus kesal. Dia lupa kalau Ricky sebenarnya tidak terlalu suka dengan Tantri. Karena selama ini,
Bagi Ricky, Tantri adalah benalu yang berkuasa atas tanaman yang sesungguhnya. Lupakan saja soal itu. Papa menghubungi kamu karena mau minta bantuan padamu. Tolong Papa, kerahkan anak buah yang kamu miliki buat nyari keberadaan mama kamu. Karena Papa khawatir, takut dia bikin ulah di luar sana. Kenapa aku harus bantu nyari dia? Karena jika mama kamu berulah, bukan hanya Papa yang akan dapat masalah. Tapi kamu dan omamu juga akan ikut menanggung beban itu. Karena dia masih anggota keluarga Dalimunte. Ricky mendengus kesal mendengar penjelasan dari papanya barusan. Baiklah, aku akan bantu, tapi dengan satu syarat. Apa? Katakan saja. Jika Papa bisa, maka Papa akan turuti. Katakan padaku apa alasan Papa membela aku akhir-akhir ini. Karena sebelumnya, Papa tidak pernah melakukan hal itu padaku. Bahkan saat Mama menjodohkan aku dengan kerabat jauhnya. Papa juga masih setuju. Vergas tidak langsung menjawab. Karena saat mendengarkan kata-kata itu, dia langsung diam selama beberapa saat. Sampai Ricky harus berdaham untuk mengakhiri keheningan antara mereka. Jika kamu mau tahu apa alasannya, kembali ke kediaman sekarang. Papa akan katakan semua alasannya padamu. Baiklah, aku akan pulang sekarang juga. Iya, Papa tunggu kamu di rumah. Oh ya, bisakah kamu ajak Selin ikut serta pulang denganmu? Sepertinya tidak. Aku tidak mau dia tahu apa masalah yang sedang terjadi di keluarga kita. Karena aku tidak mau melihat dia terbebani. Dia baru saja bisa keluar dari masalah yang baru-baru ini menimpanya. Jadi, aku tidak mau melihat dia terbebani lagi. Baiklah kalau gitu. Jika itu keputusanmu, Papa bisa terima. Tapi, tolong bawa dia jalan-jalan nanti ke kediaman kita. Karena dia wajib tahu di mana dan bagaimana keadaan keluarga kita, bukan? Ya, aku tahu soal itu. Ada waktunya aku bawa dia datang ke kediaman. Tapi, setelah semua masalah keluarga kita beres. Juga setelah Mama tidak berulah lagi. Karena aku tidak mau hati Selin terluka karena sikap Mama. Iya, Papa tahu. Ya sudah, segera datang. Selesai bicara panjang lebar dengan papanya lewat telepon, Ricky langsung memutuskan sambungan teleponnya. Saat itu, dia baru ingat kalau orang yang dia bicarakan sedang berada di hadapannya sekarang ini. Ricky memberikan senyuman tidak enak saat dia melihat wajah Selin. Tentu saja karena sekarang, dia mendapat tatapan tajam dari si istri yang merasa sangat penasaran dengan obrolan yang menyinggung namanya barusan. Katakan, ada masalah apa? Bukan aku mau ikut campur dalam urusan pribadi kamu, terutama urusan keluarga kamu. Hanya saja, barusan kamu menyebut namaku saat bicara dengan Papa. Aku merasa tidak enak hati jika tidak tahu apa sebab namaku kamu bawa-bawa. Ricky memberikan senyuman melihat tingkah polos Selin. Selin yang terlihat begitu tidak mau dibilang ikut campur dalam urusan pribadi Ricky, langsung menjelaskan maksud tanpa menunggu Ricky berucap. Takut sekali aku bilang ikut campur soal urusan pribadi. Takut, tapi mau tahu. Bagaimana sih? Aku tidak takut loh ya. Aku juga tidak niat tuh ikut campur urusan pribadi kamu. Bukannya tadi aku udah jelaskan kenapa aku bertanya. Iya deh, iya. Kamu selalu benar, oke. Oh ya, soal aku sebut nama kamu itu karena Papa minta kamu datang ke Bungalow hari ini. Tapi, aku tidak bisa bawa. Soalnya, ada hal penting yang harus aku urus di luar. Nanti, kami sama Big Mariati jalan-jalan aja. Kemana kamu suka saja perginya. Katakan saja kamu mau kemana sama Pak Sopir. Karena aku akan tinggalkan dia buat temani kamu jalan-jalan sama Big Mariati. Siapa yang pingin jalan-jalan? Aku tidak kok. Udah. Karena hari ini aku juga sibuk di luar, jadi kamu juga harus sibuk jalan-jalan di luar. Biar adil, asalkan tidak macam-macam di luar sana. Kan tidak masalah. Macam-macam. Maksud kamu macam-macam bagaimana? Kepo Selin dengan bingung. Bagaimana tidak bingung? Ricky berpesan padanya seperti seorang suami berpesan pada istrinya. Takut istrinya macam-macam di luar. Sebenarnya tidak salah sih menurut Selin. Hanya saja, status hubungan mereka itu bukan istri sesungguhnya yang seperti orang lain jalankan. Suami istri penuh cinta yang sangat bahagia. Sedikit jalan-jalan saja harus banyak pesan supaya ingat akan status sebenarnya. Ricky kembali memberikan senyuman.
Dia merasa senang setiap melihat ekspresi yang berbeda-beda dari Selin. Entah mengapa, kehadiran Selin mampu buat dia merasakan kehangatan juga melupakan masa lalu sedih yang telah dia lewati kemarin-kemarin. Sudahlah, jalan saja, ikuti saja apa yang aku katakan. Selagi itu baik buat kamu, jadi. Aku rasa tidak ada salahnya, bukan? Makin aneh saja kamu sekarang. Semoga tidak ada masalah dengan otakmu ya, Rick. Apa yang kamu katakan barusan? Kamu bilang apa tadi? Kepo Ricky melihat Selin dengan tatapan tajam. Tidak ada. Selin berkata seraya membalas tatapan tajam yang Ricky perlihatkan. Sekarang, Selin tidak merasa takut lagi dengan tatapan itu. Selin malah merasa senang dengan tatapan tajam yang sepertinya sangat bersahabat buat dia. Katakan atau... Ricky menggantung kata-katanya. Dia bangun dari duduk dan bersiap-siap untuk beranjak dari tempatnya. Oh jangan-jangan. Aku akan katakan. Kamu kembali duduk bos muda. Aku akan katakan, oke. Cepat katakan sebelum aku berubah pikiran. Kamu terlalu tampan hari ini. Sontak saja, kata-kata itu bisa meluncur begitu saja dari mulut Selin. Tanpa bisa Selin cegah atau tahan. Juga tidak sadar entah mengapa dia bisa mengucapkan kata-kata itu. Hening. Suasana di meja makan mendadak hening seketika. Tatapan Ricky tertuju tepat di wajah Selin yang sedang menunduk, menyesali apa yang baru saja dia ucapkan tanpa dia sadari. Selin, kamu bilang apa barusan? Bisakah aku mendengarkannya satu kali lagi? Kepo Ricky dengan wajah penuh harap. Entah kenapa, dia bisa merasakan jantungnya berdetak tidak karuan hanya karena pujian yang tidak disengaja itu. Nuraninya mendadak merasakan keharuman yang begitu merebak. Bak bunga yang baru saja mekar di pagi hari. Bersambung.